194 dan kelas 11. Hari ini aku itu bakal jelasin salah satu materi pendidikan Al-Quran, yaitu tentang menerapkan kandungan surah Al-Insyirah. Selama kehidupan itu masih ada teman-teman sekalian, maka ujian dan cobaan itu juga akan tetap ada, termasuk juga ujian hidup, yaitu sempitnya hati. Nah, pada bab ini kita akan membahas perihal bagaimana Islam memandang kelapangan hati manusia. Hal ini nantinya bisa dikaitkan dengan Al-Insyirah dan bagaimana kemudian pengimplementasian atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, kelapangan hati itu merupakan nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan kelapangan hati akan senantiasa tenang dalam hidupnya. Hidupnya itu bisa damai, tenang, tentram, begitu. Nah, gimana enggak sih teman-teman? Ketika sebuah musibah itu menimpa seseorang, itu dia akan senantiasa bersabar serta mengikhlaskan setiap apapun yang menimpanya. Nah, ketika seseorang ini bisa untuk berlapang hati, maka ia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Teman-teman sekalian nih, kalau pengen dapat ketenangan dalam hidupnya, maka harus memiliki kelapangan hati. Paling enggak sih, cara untuk mendapatkan lapangnya hati itu dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi dan juga beribadah kepadanya dengan segenap kemampuan dan rasa sungguh-sungguh dari dalam diri kita sendiri tentunya. Nah, artinya ini itu adalah penyerahan total diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan dekatnya antara hamba dengan Tuhannya, maka segala bentuk kesempitan berupa permasalahan hidup, kemudian apapun deh musibah yang menimpa seseorang itu akan mudah nih dihadapi dan kemudian dapat diselesaikan dengan hati yang tenang. Nah, mengapa demikian teman-teman? Karena seseorang ini tidak takut dan yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang dekat dengannya. Ada banyak sekali kisah-kisah yang dapat dijadikan sebagai teladan, terutama kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam riwayat-riwayat lainnya. Sebagai salah satu contohnya itu adalah keluhuran akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Nah, ketika kaum kafir Quraisy itu maupun kaum lainnya menentang dakwah Rasulullah SAW, kemudian juga ada tentang kelapangan hati yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau itu mendapat perintah untuk mengajak Fir'aun kepada jalan kebenaran agar memiliki kelapangan hati tersebut, kemudian beliau berdoa. Doanya tersebut tertuang dalam Al-Quran surah Taha ayat 25-28 sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita lihat arti dan ayat surah Al-Insyirah. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan mengetahui apa aja kandungan dari surah Al-Insyirah. Jadi, ayat dari surah Al-Insyirah ini memberikan faedah kepada kita bahwa segala sesuatu yang memberatkan nantinya pasti akan ada jalan keluarnya, asal seseorang itu dapat menerima beratnya sebuah beban yang menimpa. Allah itu telah memberikan kelapangan hati dengan cahaya Islam setelah adanya kesempitan dalam hati Rasulullah. Sebagaimana Allah melapangkan dada beliau, maka dia pun menjadikan kesulitan, beban, serta kesempitan. Allah juga meninggikan beliau dengan keluhuran akhlak yang ada pada beliau. Allah meninggikan posisi dan kedudukan beliau di dunia dan di akhirat. Adapun misi dakwah yang beliau
izin terhadap kaum mukminin, itulah yang menyebabkan turunnya ayat 5 dan 6, bahwa setelah ada kesulitan tentu Allah akan benar-benar memberikan kemudahan bagi beliau. Nah, hal ini itu juga bisa menyangkut kehidupan kita kesehari-hari, teman-teman. Tentu di balik sebuah kesulitan ada sebuah kemudahan. Allah itu juga telah berjanji bagi siapa saja yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan beriman kepadanya dan juga kepada hari akhir. Kemudian ia takut dan melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya serta meninggalkan apa saja yang telah dilarang, tentu dia akan memberikan jalan keluarnya dari segala kesempitan hati yang selalu menghantuinya dan segala kesempitan hidupnya, sebagaimana firman-Nya berikut. Nah, teman-teman semua, ketika seseorang itu sudah menyelesaikan tugas, pekerjaan, maka hendaknya ia cepat-cepat bergegas dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Karena urusan ibadah itu ialah urusan yang tidak bisa ditunda-tunda, apalagi ditinggalkan. Karena merupakan sebuah kerugian besar ketika seseorang itu melalaikan ibadah, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun nantinya akan melalaikan bahkan melupakan dirinya di dunia maupun di akhirat kelak. Teman-teman sekalian, dan kita pun pasti nggak mau, ya kan? Nah, kemudian siapa lagi yang dapat diharapkan untuk memberikan pertolongan dari segala bentuk tipu daya dan berbagai macam bentuk fitnah serta ujian hidup selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hanya kepada Allah lah seharusnya seorang hamba, kita dan saya dan kita semua itu berharap dan takut. Berharap agar selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat, serta takut akan siksa dan murkanya. Nah, teman-teman semua, kita sekarang akan memasuki bab selanjutnya, yaitu menciptakan perdamaian atau islah. Islah adalah usaha untuk memperbaiki hubungan di antara manusia yang bersengketa atau perdamaian. Menurut Profesor Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, pengertian islah yaitu mengulurkan tali yang kuat dan kukuh antara manusia, teristimewa antara mereka yang timbul di antaranya persengketaan, baik mengenai urusan darah atau jiwa maupun harta dan kehormatan ataupun urusan politik dan taktik perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pelaksanaan istilah melalui firman-Nya sebagai berikut. Pengertian persatuan ialah ikatan yang terjadi antara dua orang lebih yang mereka melakukan yang tidak sama dalam hal terjadinya peristiwa tertentu. Dilihat seorang suatu bangsa, maka rakyatnya akan bersatu membela bangsanya. Dari penjelasan ayat di atas diperoleh kesimpulan bahwa usaha umat Islam, terutama para pemuka seperti ulama, hakim, atau pejabat, supaya memperbaiki hubungan antara seseorang dengan orang yang lain atau kelompok golongan dengan golongan atau dengan seorang, ternyata jangan bicarakan persengketaan itu berlarut-larut. Para umat Islam tidak boleh berdiam diri asal badan sendiri selamat. Kita harus masih berbuat banyak hal, seperti menghilangkan persengketaan dan menghidupkan tali persaudaraan antara orang-orang yang bersengketa itu.
Setiap muslim wajib membangun kukuhnya persatuan dan kesatuan demi tegaknya agama masyarakat bangsa dan negara. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dengan cara yang bijaksana dan seadil-adilnya, teman-teman. Nah, itu juga harus dengan menurut ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, agama Islam ini adalah agama yang sempurna ajaran-ajarannya, bahkan itu tidak hanya membimbing manusia untuk mengenal Tuhan, tapi juga tata cara beribadah kepadanya itu bagaimana. Kemudian juga memberi petunjuk tentang cara menyusun suatu masyarakat agar tiap-tiap anggotanya itu dapat hidup rukun, damai, aman, nyaman, dan tentram, yakni masing-masing hendaklah bertakwa. Allah itu juga melarang kita untuk saling membelakangi, kemudian suka mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian iri dan dengki yang berlebih-lebihan, berbuat aniaya yang saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Karena itu dapat menimbulkan perselisihan bersama-sama. Jadi kita tuh harus menghindari segala macam hal yang memang menimbulkan permusuhan di lingkungan masyarakat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, tolonglah saudaramu, baik yang menzolimi atau dizolimi. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tentu akan menolong yang terzolimi. Tetapi bagaimana kami menolong orang yang berbuat zolim? Rasulullah menjawab, cegahlah ia dari berbuat zalim. Itulah cara menolongnya. Teman-temanku semuanya, hadis tersebut memberikan penjelasan nih bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu mutlak diperlukan. Memang harus banget dilakukan. Terjadinya perbedaan pendapat baik perorangan maupun kelompok itu adalah hal yang wajar karena setiap pribadi memang memiliki persepsi masing-masing. Kemudian Allah juga memberikan anugerah kepada setiap orang, setiap kelompok itu mampu berkreasi dan penalaran yang berbeda-beda. Lebih-lebih para anak muda zaman sekarang yang memang sedang mencari jati dirinya itu juga menimbulkan persaingan antar individu atau kelompok sulit dihindari sehingga tidak jarang berakhir dengan baku hantam. Nah, dengan kondisi seperti ini itu harus segera dibentuk juru damai atau penengah maupun pemuka masyarakat agar masalah yang timbul ini cepat diselesaikan dan tentunya tidak berlarut-larut. Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa mereka terlibat perselisihan pada umumnya adalah teman kita sendiri, masih sebangsa, dan sering pula penyelesaian dengan jalan kekerasan jelas hanya akan merugikan diri sendiri dan orang di sekitar kita sendiri. Selanjutnya teman-teman, dalam usaha memperjuangkan kebijakan, kemudian amal, itu juga janganlah merasa bahwa diri dan kelompoknya itu merasa paling benar, paling pantas memperoleh bagian dan fasilitas yang lebih dari yang lain. Itu tidak boleh. Sikap demikian itu sangat berbahaya teman-teman jika bersemayam dalam dada seorang muslim, karena itu dapat merusak keikhlasan beramal. Hal yang demikian pernah menghinggapi sebagian sahabat Nabi SAW seusai perang Badar. Kalian tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang mukmin. Quran Surah Al-Anfal ayat 1.
bersatu. Nah, ayat tersebut itu memberi dorongan kepada kaum muslimin, kepada kita nih, agar siap memikul tanggung jawab dalam melaksanakan dakwah Islamiyah secara terpadu, saling melengkapi, serta dengan kemampuan disiplin ilmu yang dikuasai. Dengan begitu, hal-hal yang menyebabkan terjadinya persengketaan hendaknya dihindari. Unsur penting perekat persatuan dan kesatuan umat ialah takwa. Dengan memperbaiki hubungan sesama muslim, tolong-menolong, bantu-membantu, dengan menaati Allah dan Rasul-Nya dalam setiap keadaan. Sekarang kita akan mengetahui apa aja macam-macam islah. Para ulama membagi perdamaian atau islah yang terjadi antara dua golongan yang bersengketa kepada 5 macam. Yang pertama, itu perdamaian antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi, islah atau perdamaian itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 6 Hijriah. Beliau beserta para sahabat bermaksud melaksanakan umroh. Namun, sesampainya di Hudaybiyah, beliau mendengar bahwa orang kafir Quraisy bermaksud menghalangi niat umroh tersebut. Maka diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk melakukan perundingan dengan para pemuka Quraisy. Namun setelah ditunggu beberapa lama, Utsman tidak kunjung muncul. Bahkan terbesit berita bahwa Utsman telah dibunuh. Maka para sahabat melakukan sumpah setia untuk mempertahankan Islam hingga darah penghabisan yang dikenal dengan Bai'atul Ridwan. Mendengar berita tersebut, para pemimpin Quraisy khawatir akan keberanian tentara muslim itu. Maka mereka mengutus Suhail bin Amr mengadakan perjanjian damai yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Berikut isi perjanjian Hudaybiyah. Sahabat Umar dan kawan-kawan merasa keberatan dengan isi perjanjian tersebut karena itu seperti meremehkan Islam. Namun dengan keyakinan mantap akan pertolongan Allah, perjanjian itu ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Dan dampak dari perjanjian itu adalah bagi penduduk Mekah yang selama bertahun-tahun hanya mendengar kabar buruk kehidupan umat Islam saat itu dapat melihat bagaimana keindahan pergaulan penduduk Madinah di bawah naungan Islam. Akibatnya banyak penduduk Mekah yang ingin masuk ke Madinah, tetapi karena terhalang perjanjian Hudaybiyah, mereka akhirnya berkembang di wilayah yang tak bertuan di antara Mekah dan Madinah. Dan lebih kurang 1 tahun, para pemimpin Quraisy melanggar perjanjian ini. Yang kedua, perdamaian antara penguasa dengan pemberontak. Jika suatu negara terjadi pemberontakan, hendaklah segera dipadamkan agar negara dapat melanjutkan pembangunan. Namun, sering terjadi bahwa pemberontakan kekuatannya cukup handal. Maka untuk tidak berlarut-larut dalam suasana perang, perlu ditempuh jalan damai secara adil dan bijaksana antara kedua belah pihak demi kesejahteraan masyarakat dan warga negara itu. Yang ketiga, perdamaian antara suami dan istri. Hubungan antara suami dan istri itu kadang-kadang memang sering diwarnai dengan silang pendapat antara keduanya. Karena bagaimanapun suami dan istri itu juga merupakan orang-orang yang memiliki persepsi yang berbeda, teman-teman. Masing-masing pihak merasa saling paling benar, tidak ada yang mau mengalah, dan akibatnya sering terjadi nih, suami membiarkan istrinya berkatung-katung nasibnya dan tidak memberi nafkah. Maka dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya, seorang istri boleh membuat perdamaian. Misalnya, si istri tidak menuntut nafkah, kemudian juga selama ditinggalkan juga itu dan sebagainya, itu sehingga keduanya misalnya si istri tidak menuntut nafkah selama ditinggalkan,
dan sebagainya, sehingga keduanya dapat rukun kembali. Dan perdamaian itu hendaklah melibatkan juru damai dari kedua belah pihak, seorang dari pihak suami dan seorang dari pihak istri, agar di kemudian hari peristiwa itu tidak terjadi lagi. Yang keempat, perdamaian antara dua orang yang terlibat piutang. Nah, teman-teman semua, jika nih ada dua orang yang terlibat utang piutang, itu cenderung mereka akan saling gugat-menggugat. Hendaklah kita itu berusaha mendamaikan. Kita berperan sebagai penengah antara kedua orang tersebut. Sebagai contohnya itu adalah saat Rasulullah SAW dulu pernah mendamaikan Ka'ab bin Malik yang berutang kepada Ibnu Abi Hadrat dengan cara membayarkan setengah dari hutangnya, dan kekurangannya akan dirundikan di kemudian hari. Nah, apabila masalah utang piutang harus berakhir, harus selesai di ruang pengadilan, maka akan berlaku peribahasa. Yang menang bagai arang, yang kalah jadi abu, keduanya sama-sama menderita. Dan yang terakhir, perdamaian antara pembunuh dengan wali yang terbunuh. Seseorang yang membunuh orang lain tanpa sebab syar'i wajib dikenai hukum kisos, yaitu dia harus dibunuh juga. Namun jika memungkinkan, wali dari yang terbunuh dapat diminta berdamai dengan imbalan ganti rugi atau diat, sehingga tidak dikenai hukum kisos tersebut. Berakhirnya penjelasan tersebut juga mengakhiri penjelasan aku mengenai materi bab menerapkan kandungan surah Al-Insyirah dan juga menerapkan perdamaian atau islah dari mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Aku berharap teman-teman bisa memahami penjelasan aku dengan baik dan juga perlahan-lahan. Aku Aditya Nuraini, izin pamit.